Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai desain organisasi internasional Microsoft Corporation. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bilowo Saktikotama, kemudian Muhammad Iqbal Tawakal, dan yang terakhir ada Wanda Almira Nuha. Sejarah Microsoft. Microsoft Corporation dimulai pada tanggal 4 April 1975 yang ketika didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen di Albuquerque. Saat itu, produk yang terlaris adalah Microsoft Windows, sistem operasi, dan Microsoft Office Suite perangkat lunak produktivitas. Dimulai pada tahun 1980, Microsoft membentuk kemitraan penting dengan IBM yang memungkinkan mereka untuk bundel sistem operasi. Microsoft dengan komputer yang mereka jual membayar royalti Microsoft untuk setiap penjualan. Pada tahun 1985, IBM meminta agar Microsoft menulis sebuah sistem operasi baru untuk komputer mereka atau disebut dengan OS. Kemudian, visi Microsoft Corporation yang pertama, menetapkan Microsoft sebagai pemimpin global dalam keragaman dan inklusi dengan menjalankan kepemimpinan global yang eksekutif, keterlibatan dan akuntabilitas dan dengan meningkatkan keragaman di tempat kerja pada semua tingkatan, nilai, dan komitmen untuk membangun keseimbangan kehidupan kerja, dan membangun kemampuan untuk orang-orang dan organisasi. Misi Microsoft Corporation adalah Microsoft berusaha untuk memahami nilai dan menggabungkan perbedaan setiap karyawan membawa kepada perusahaan sehingga dapat membangun tempat kerja multikultural terbesar di industri teknologi dan mencerminkan keanekaragaman tumbuh dan masuknya komunitas kita di pasar global. Kemudian bisa kita lihat struktur organisasi Microsoft, ada Presiden Director, kemudian ada CIO, kemudian IT Strategy Planning, IT Application and Development, IT Network and Infrastructure, kemudian ada IT Operation. Nah, jenis-jenis produk Microsoft, yang pertama ada Windows Client yang berfungsi untuk mengelola klien, server, dan sistem operasi bernama Microsoft Windows. Kemudian yang kedua, Information Worker untuk mengelola produk software perkantoran. Yang ketiga ada Microsoft Business Solution untuk mengelola jasa bisnis dan aplikasi proses. Kemudian yang keempat ada Server and Tools, mengelola perangkat pengembangan dan software server yang terintegrasi. Lalu yang kelima ada Mobile and Embedded Device untuk mengelola laptop dan jasa telepon MSN atau mengelola jasa berbasis web. Kemudian yang keenam ada Home and Entertainment, mengelola hardware and software konsumen. Yang ketujuh ada pula Unit Business Macintosh yang menjadikan Microsoft pengembang software Macintosh terbesar di luar Apple sendiri. Analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama, ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan ini terdiri dari situasi kerja yang santai, produktivitas karyawan tinggi, kemudian memiliki pemrograman terbaik, mempunyai model yang besar, memiliki komunikasi terbuka, setiap orang dihubungkan dengan jaringan elektronik sebagai alat komunikasi. Kemudian peluang atau opportunity, yang pertama mampu menciptakan sistem operasi yang sangat baik. Kemudian yang kedua mengubah ancaman eksternal sebagai peluang Microsoft. Contohnya perusahaan WordPerfect merupakan perusahaan kecil dan sangat baru tetapi berhasil merebut pasar karena WordPerfect ini menyediakan dukungan gratis melalui telepon bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga ada membuat tutorial online yang bisa langsung diakses pada sistem. Dan keempat, pengembangannya selalu lebih awal dibandingkan kompetitor lain.
di Microsoft Corporation ini sendiri ada divisi produk. Divisi produk ini dibagi 3. Yang pertama ada Windows and Windows Live Division, Server and Tools, Online Service Division. Kemudian pada Microsoft Business Division, yang pertama Microsoft Business Division ini memproduksi Microsoft Office, termasuk Microsoft Office 2010, lini perangkat lunak perkantoran Microsoft. Kemudian ada Entertainment and Device Division. Nah, ini memproduksi sistem operasi Windows CE untuk sistem tertanam dan Windows Phone untuk telepon cerdas. Kemudian untuk strategi Microsoft, yang pertama ada strategi bisnis yang menitik beratkan pada perbaikan posisi bersaing produk dan jasa suatu perusahaan. Kemudian strategi korporasi, tujuan ini untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga ada strategi fungsional terkait dengan strategi bisnis dan strategi korporasi. Strategi fungsional terdiri dari strategi pemasaran, keuangan, strategi penelitian, dan pengembangan. Nah, bisa kita lihat teman-teman, ini adalah logo Microsoft yang baru yang dirilis pada tahun 2012 hingga sekarang. Nah, bisa dilihat dan dibaca teman-teman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.